Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah hari ini materinya tentang pengecilan ukuran atau size reduction. Mungkin di beberapa kelas sudah em, praktikumnya ya, kuliahnya belakangan. Oke, jadi apa itu pengecilan ukuran? Jadi pengecilan ukuran adalah unit operasi di mana ukuran rata-rata bahan pangan dikurangi atau dikecilkan dengan penerapan penggilingan, kompresi, gesekan, atau benturan. Nah, di sini ada beberapa metode pengecilan ukuran berdasarkan ukuran partikel yang dihasilkan. Yang pertama ada chopping, cutting, slicing, dan dicing. Ya, chopping mencacah, cutting memotong, slicing mengiris, dicing memotong hingga berbentuk dadu gitu ya. Nah, di sini ada dari ukuran yang besar menjadi ukuran medium atau menengah. Itu contohnya adalah slice fruit atau buah-buah yang diiris ya untuk dikalengkan. Kemudian ada dari ukuran yang medium menjadi ukuran yang kecil. Contohnya adalah diced carrot atau wortel yang dipotong menjadi bentuk dadu gitu ya. Atau diced potato misalnya, kentang yang dipotong menjadi dadu. Kemudian ada dari ukuran kecil ke ukuran granula-granula gitu ya, atau ukuran yang lebih acak lagi gitu ya. Nah, contohnya adalah shredded vegetables atau sayur-sayuran yang di bentuknya lebih mirip ke hasil parutan. Contohnya ada shredded carrot misalnya ya. Dan yang berikutnya itu ada metode pengecilan ukuran milling atau penggilingan. Contohnya adalah untuk tepung atau bubuk-bubuk. Jadi hasilnya itu dalam bentuk tepung atau dalam bentuk bubuk. Kemudian metode berikutnya adalah emulsifikasi dan juga homogenisasi. Ini contohnya untuk produk mayones, susu, dan es krim. Nah, unit operasi pengecilan ukuran itu diterapkan pada proses pengolahan pangan itu karena memang memiliki beberapa keuntungan. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai gitu ya dari penerapan unit operasi ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan luas permukaan. Nah, kenapa ditingkatkan luas permukaannya? Itu untuk mempercepat reaksi, kemudian mempercepat proses pengeringan atau mempercepat proses pendinginan. Kemudian untuk membuat spesifikasi dan sifat produk tertentu. Misalnya untuk membuat produk tepung gula atau untuk membuat rempah bubuk ya. Jadi memang yang ingin dihasilkan spesifikasi produknya memang dalam bentuk tepung atau dalam bentuk bubuk sehingga memerlukan unit operasi pengecilan ukuran. Kemudian keuntungan berikutnya mempercepat pencampuran atau formulasi. Ya, misalnya ada premix gitu ya. Jadi bahan-bahan yang sudah dicampurkan ya. Ini misalnya digunakan sebagai salah satu bahan dalam proses produksi susu bubuk misalnya nanti ada premix vitamin dan mineral gitu ya yang nanti akan dicampurkan ke dalam
bahan-bahan lainnya untuk membuat susu bubuk. Tentunya susu bubuk yang sudah tadi ya sudah ditambahkan dengan vitamin dan mineral lain gitu ya yang sudah di fortifikasi gitu susunya bukan murni hanya hasil dari pengeringan saja ya pengeringan susu segar saja tapi sudah dicampur dengan bahan-bahan lain. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi, misalnya untuk pembuatan santan, ya ini seperti yang sudah dilakukan di praktikum, kalau yang sudah melaksanakan praktikum duluan sebelum kuliah, atau untuk ya pembuatan sari buah. Kemudian juga dapat meningkatkan daya larut, dapat meningkatkan palatability dan digestibility, ya. Kemudian juga dapat mempermudah penyimpanan dan penanganan. Sedangkan untuk kerugiannya itu tadi dengan meningkatnya luas permukaan itu dapat mempercepat reaksi. Nah, termasuk juga reaksi-reaksi yang sebenarnya kurang diinginkan atau dapat mempersingkat umur simpan gitu ya. Jadi akan juga menyebabkan percepatan dalam proses oksidasi misalnya ya. Kemudian juga reaksi-reaksi oleh enzim juga jadi lebih cepat. Juga dapat menyebabkan produk mudah rusak oleh mikroba. Nah, di sini ada contohnya pengecilan ukuran pada bahan pangan berserat. Nah, untuk pangan berserat atau fibrous foods itu contohnya adalah daging-dagingan, gitu ya, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Nah, untuk pengecilan ukuran pada bahan pangan berserat itu ada beberapa jenis pengecilan ukuran yang biasanya diterapkan. Misalnya ada slicing and flaking, ya, slicing and flaking, kemudian ada dicing, ada shredding, dan ada pulping. Nah, untuk pengecilan ukuran dengan cara slicing itu diiris, ya, berarti hasilnya nanti berbentuk irisan-irisan atau lembaran-lembaran. Kalau flaking itu membentuk menjadi lebih ke seperti serpihan-serpihan, ya. Contohnya misalnya cornflakes, ya bentuknya nanti seperti cornflakes. Kemudian ada dicing, ya membentuk dadu, ya hasil potongannya berbentuk dadu. Kemudian ada shredding, ya untuk shredding ini dengan penerapannya itu adalah dengan merobek-robek gitu ya nanti hasilnya itu lebih tidak beraturan dibandingkan dengan kalau dipotong. Kemudian ada pulping. Nah, untuk pulping ini biasanya hasilnya seperti berbentuk lebih ke bubur gitu ya. Kemudian ada slicing. Nah, alatnya ini adalah slicer. Ya, di sini ada dua contoh alat slicer ya. Yang ini misalnya untuk kentang, singkong gitu ya. Dan yang ini juga ada slicer. Ini untuk daging misalnya. Atau bisa juga ada sayur-sayuran misalnya wortel ya atau ini semacam timun gitu ya. Kemudian di sini untuk slicer di sini menggunakan pisau ya. Untuk yang slicer yang untuk kentang ataupun singkong ini ada yang menggunakan pisau bentuknya seperti ini. Nah, nanti pisau ini itu akan berputar pada porosnya ya dengan gaya sentrifugal. Nanti
umpannya ya masuk lewat sini, ya umpannya masuk, nah nanti akan terpotong oleh pisau yang berputar. Nanti hasilnya berbentuk seperti hasil irisan-irisan, ya seperti kalau untuk potato chips, ya cassava chips, nah itu hasilnya seperti itu. Kemudian ini untuk yang slicer yang untuk daging-dagingan misalnya. Ya, ada juga yang bentuknya seperti ini. Ya, sama di dalamnya juga ada pisau. Nah, contoh pisaunya seperti ini, berbentuk lingkaran. Sama nanti juga pisau berbentuk lingkaran ini ya atau blades ya dibilangnya. Ini akan berputar. Nah, nanti di dalam sini nanti ada blades-nya berbentuk lingkaran, dia akan berputar. Nah, nanti daging itu akan melewati celah ya. Jadi melewati celah di pinggiran sini ya, pinggiran sisi dari lingkaran. Dan ini karena pisau ya tajam, nanti hasilnya itu akan berbentuk lembaran tipis ya seperti ini. Ya, untuk daging misalnya nanti hasilnya akan berbentuk lembaran tipis seperti ini, ataupun untuk wortel, juga untuk jenis-jenis timun ya. Kemudian berikutnya ada flaking. Nah, alatnya itu namanya flaking mesin atau flaker. Nah, ini ada eh, dua contoh bentuk alatnya ya, ada yang seperti ini, ada juga yang bentuk yang lebih sederhananya itu seperti ini, tapi prinsipnya sama. Di dalamnya prinsipnya sama. Jadi di dalamnya ini ada dua drum atau dua roller ya. Nanti untuk flaking mesin atau flaker ini biasanya umpannya itu adalah biji-bijian, kacang-kacangan gitu ya, kedelai misalnya, kacang-kacangan lain, jagung ya, nanti hasilnya bentuk flakes ya, seperti ini. Nah, biasanya itu ada eh, perlakuan awal sebelum dilewatkan di mesin flaking mesin ini gitu ya. Biasanya biji-bijian itu akan direndam dulu ya, direndam dulu selama beberapa waktu, misalnya 4 sampai 5 jam, kemudian di steam. Nah, setelah itu baru dilewatkan di flaking mesin ini. Ya, jadi umpan nanti akan masuk, kemudian akan melewati dua roll ya. Nanti karena adanya eh, tekanan gitu ya dari dua roll ini, nanti hasilnya akan berbentuk flakes atau serpihan-serpihan ya seperti ini. Nah, nanti untuk menjadi cornflakes itu ada proses lebih lanjut. Jadi bentuk seperti ini kemudian nanti akan ada proses lebih lanjut seperti misalnya ada roasting gitu ya untuk membuat menjadi cornflakes. Bisa roasting atau pemanggangan. Nah, kemudian ada dicing dengan alatnya adalah dicer. Nah, ini contoh alatnya. Nah, di dalam alat ini itu ada beberapa pisau. Ya, jadi ada di sini contohnya ada 3 pisau, ada slicing knife, ya, kemudian ada cross cut knife dan ada circular knife. Ya, jadi nanti umpan itu akan pertama dipotong oleh slicing knife dulu, ya, diiris dengan ketebalan tertentu. Kemudian ada cross cut knife yang pisaunya ini berbentuk siku-siku. Ya, nanti dari yang sudah dipotong oleh slicing knife, kemudian dipotong lagi oleh cross cut knife sehingga berbentuk balok. Ya, nanti akan ada circular knife, ya, nanti akan berputar, akan berputar.
dan akan membagi balok ini menjadi bagian yang sama besar atau nanti hasilnya akan berbentuk seperti dadu gitu ya. Nah, ini contoh hasilnya. Kalau umpannya ini berupa apel, ya. Kemudian kalau umpannya ini misalnya paprika misalnya ya. Kemudian kalau umpannya adalah kol dan kalau umpannya adalah pir. Kemudian ada shredding. Nah, alatnya adalah shredder. Ya, ini bentuk alatnya contohnya seperti ini. Nah, nanti di dalamnya itu akan ada disk atau cakram, ya. Nanti di sini untuk cakramnya itu bisa bermacam-macam ya. Contohnya yang ada di sini. Nanti hasilnya itu hasil dari proses shredding ini bentuknya itu akan bisa berbeda-beda ya, mulai dari panjang dan ketebalannya, gitu ya. Di sini ada yang disknya itu yang hasilnya nanti paling kecil, misalnya ini lebih seperti ke parutan ya, nanti hasilnya itu. Nah, di sini disknya itu akan ada pada disk itu akan ada semacam tonjolan-tonjolan ya yang tajam. Nah, nanti semakin banyak tonjolan-tonjolan yang tajam itu nanti akan semakin kecil ya hasil dari proses shreddingnya. Nah, di sini contohnya ada yang greater disk, kemudian ada disk yang nanti hasilnya itu panjangnya rata-rata akan berukuran 3/32 inci ya, atau sekitar 2 milimeter ya. Kemudian ada yang ukurannya misalnya nanti hasil rata-rata ukuran hasil proses shreddingnya itu panjangnya rata-ratanya 3/16 inci gitu ya. Kemudian ada yang 1/4 inci, ada yang 5/16 inci, dan ada yang 1/2 inci. Nah, ini beberapa contoh shredding disknya ya. Nah, untuk masing-masing disk ini, nah beberapa contoh hasilnya itu biasa digunakan untuk yang jenis yang greater disk itu untuk menghasilkan breadcrumbs ya, seperti ini, atau tepung roti. Nanti jadi dari roti dikecilkan ukurannya menggunakan greater disk, hasilnya seperti ini. Kemudian nanti diolah lebih lanjut ya, dilakukan proses lanjutan untuk menjadi tepung roti. Kemudian ada keju ya, misalnya keju ini bisa dengan grater ya. Tadi breadcrumbs juga bisa dengan grater, tergantung nanti kehalusannya yang diinginkan seperti apa gitu ya. Breadcrumbs bisa menggunakan grater, bisa menggunakan yang 1/4 inci atau 5/16 inci atau 1/2 inci. Untuk yang ini berarti nanti hasil breadcrumbs-nya itu lebih besar-besar gitu ya. Kan memang untuk breadcrumbs ini nanti tepung roti ya, hasilnya itu kan memang ada yang halus, ada yang lebih kasar gitu ya. Penggunaannya juga nanti berbeda-beda biasanya. Ada yang misalnya untuk kulit risol, ada yang untuk nugget, ada yang untuk ebi furai. Nah, itu biasanya kan breadcrumbs yang digunakan juga berbeda ya kehalusannya. Kemudian ada untuk coleslaw ya, ini dari kubis. Bisa menggunakan yang 5/16 inci atau yang 1/2 inci ya. Ini ada keju juga, kemudian ada wortel ya. Ini yang digunakan biasanya ukuran disknya juga
Contohnya untuk yang wortel biasanya menggunakan ukuran disk yang 3/32 inci atau 3/16 inci atau 1/4 inci. Ya, ini untuk panjang hasil dari proses shredding. Ini hasilnya ya ada keju, ada breadcrumbs, coleslaw atau shredded carrots dan masih banyak lagi ya produk-produk lainnya yang menggunakan alat shredding atau shredder. Kemudian ada pulping. Contoh alatnya itu ada bowl chopper dan juga ada pulper. Nah, untuk bowl chopper ini alatnya ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk mencacah daging. Ya, misalnya untuk nanti isian sosis atau membuat menjadi adonan bakso gitu ya. Nah, jadi di sini ada semacam mangkuk ya untuk wadahnya yang berputar secara horizontal. Kemudian di dalamnya di sini nanti akan ada pisau yang berputar dengan kecepatan tinggi. Jadi nanti daging itu akan di dalam wadah itu akan berputar secara horizontal mengenai pisau yang juga berputar dengan kecepatan tinggi sehingga akan tercacah menjadi bentuk yang lebih halus. Ya, mulai dari dicacah kasar hingga nanti dicampurkan dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi berbentuk adonan. Nah, kemudian ini ada alat pulper ya, biasanya digunakan untuk buah-buahan, contohnya mangga. Jadi di dalam drum ini itu ada bilah pemukul ya atau beater yang akan menghancurkan buah mangga tadi. Kemudian juga ada semacam saringan ya. Jadi tadi buah mangga yang sudah dihancurkan menjadi bentuk pulp ya dilawatkan ke saringan tadi, kemudian akan terpisah antara pulpnya ya dengan bahan-bahan lain seperti ada kulit, batang, dan biji itu akan terpisah. Nah, kemudian ada pengecilan ukuran pada bahan kering. Nah, ada 3 jenis gaya yang digunakan untuk mengurangi ukuran atau mengecilkan ukuran pada bahan kering. Ada gaya tekan atau compression, gaya pukulan atau impact, gaya gesekan, atau shear atau attrition. Ya, di sini ada beberapa peralatannya, ya nama peralatannya atau jenis peralatannya. Untuk pengecilan ukuran, beberapa sudah dijelaskan ya di praktikum bagi yang kelas yang sudah praktikum. Ada pin and dismill, itu tipe gaya yang digunakan untuk pengecilan ukurannya adalah impact atau pukulan. Ya. Kemudian di sini produknya itu ada gula, pati, bubuk coklat, misalnya, pala, dan lain sebagainya. Kemudian wing beater mill itu gaya yang digunakan adalah impact atau pukulan dan juga shear atau gesekan. Contohnya ada lada, paprika, dan sebagainya. Kemudian untuk disc beater mill, ini tipe gaya yang digunakan adalah pukulan dan juga gesekan. Contoh produknya misalnya ada bubuk susu bubuk ya, laktosa dan sebagainya. Kemudian ada vertical tooth dismill, ini tipe gaya yang digunakan adalah gesekan. Contoh produknya adalah banyak di sini ya, ada coffee extract, ya, ada maizena, tepung gandum dan sebagainya. Kemudian ada cutting granulator, tipe gayanya ini adalah impact, dan kadang-kadang juga ada yang dengan tipe dengan gaya yang digunakan ada
gaya gesekan juga. Contohnya adalah fish meal atau tepung ikan. Kemudian ada hammer meal ya. Gaya yang digunakan adalah impact atau pukulan. Produknya contohnya adalah gula, tapioka, dan sebagainya. Kemudian ada ball meal. Tipe gaya yang digunakan itu adalah impact atau pukulan dan juga shear atau gesekan. Contohnya adalah pewarna makanan. Kemudian roller mill yang digunakan adalah compression atau gaya tekan dan shear atau gaya gesekan. Produknya misalnya ada gandum, ya, tebu, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk peripheral velocity atau kecepatan putarannya itu dalam meter per second. Ini yang paling cepat itu ada pin and disc mill dari 80 sampai 160 meter per second. Kemudian disc beater mill 70 sampai 90 meter per second. Kemudian ada wing beater mill 50 sampai 70 meter per second. Ya, hammer mill 40 sampai 50 meter per second. Yang cukup rendah kecepatan putarannya itu ada vertical tooth, disc mill, kemudian cutting granulator. Nah, untuk kisaran operasi peralatan pengecilan ukuran di sini ada ukuran umpan, ukuran produk, rasio pengecilan. Jadi di sini bisa dilihat ya, yang peralatan pengecilan ukuran untuk ukuran umpan atau bahan yang besar, itu contohnya adalah gyratory crusher. Nah, nanti hasil dari pengecilan ukuran dengan gyratory crusher itu kisaran ukuran produknya 25 sampai dengan 250 mm. Dengan rasio pengecilannya itu kurang lebih 8 ya. Nah, setelah gyratory crusher itu ada jaw crusher. Ukuran umpannya 100 sampai dengan 1000 mm. Kemudian ukuran produknya 25 sampai 100 mm. Kemudian yang paling kecil di sini ada ukuran umpannya 1 sampai 10 mm untuk jet mills dan ukuran produknya 0,003 sampai 0,05 mm. Jadi sangat halus ya. Dengan rasio pengecilannya 300. Jadi rasio pengecilan ini adalah perbandingan ya antara ukuran umpan dengan ukuran produk. Kemudian ada milling. Untuk contoh peralatan pengecilan dengan proses penggilingan atau milling itu ada hammer mill. Alatnya seperti ini ya. Nah, ini di dalamnya kurang lebih seperti ini. Jadi prinsip operasinya umpan mengalir menuju unit penggilingan, produk dipukul-pukul dengan menggunakan martil khusus ya. Ini pemukul ya yang tersambung dengan rotor. Ya, jadi nanti umpannya ini akan terkena benturan oleh beater ini ya, atau martil semacam martil ini yang akan memperkecil ukuran dari umpan. Nah, selain tadi hammer mill juga ada roller mill. Ya, ini adalah bentuknya, contoh bentuknya. Jadi umumnya untuk yang roller mill ini terdiri dari beberapa roll
ya. Jadi nanti di sini umpan akan masuk, kemudian akan melewati 2 roll yang berputar dengan arah yang berlawanan ya. Contohnya di sini ada roll 1 itu arahnya ke sini, sedangkan roll 2 arahnya kebalikannya ya. Nah, nanti umpan ini akan dikecilkan ukurannya dengan adanya gaya kompresi atau gaya tekan dari 2 roller. Ya, nanti di roller mill ini bisa terdapat beberapa roll. Contohnya di sini ada 4 ya, ada 4 roll. Jadi setelah melewati celah antara roller 1 dengan roller 2, kemudian akan melewati celah antara roller 3 dengan roller 4 ya. Kemudian ada pengecilan ukuran pada bahan pangan berbentuk cair. Prosesnya misalnya ada homogenisasi, alatnya adalah two-stage homogenizer. Ada juga yang single stage homogenizer. Nah, ini contohnya adalah yang two-stage homogenizer. Jadi untuk yang two-stage homogenizer, itu nanti gambaran atau ilustrasi produk yang dihasilkan itu seperti ini. Jadi homogenisasi ini biasanya diterapkan pada susu ya untuk memperkecil ukuran globula lemak susu. Jadi ini contohnya yang belum dihomogenisasi, susu yang belum dihomogenisasi itu globula lemaknya ukurannya kan beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini apabila dilewatkan dengan single stage homogenizer atau homogenisasi satu tahap ya. Jadi nanti ukuran globula lemaknya itu sudah lebih kecil ya, yang besar akan dikecilkan ukurannya jadi lebih kecil dan seragam, tetapi masih ada kemungkinan bahwa globula lemak ini teraglomerasi ya, membentuk klaster berkumpul seperti ini. Nah, dengan two-stage homogenizer dilewatkan lagi melalui katup yang kedua gitu ya, untuk memecah si klaster-klaster ini sehingga nanti globula lemaknya ini akan terpisah-pisah seperti ini ya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mempertahankan stabilitas dari susu ya, supaya tidak mudah terpisah antara krim dengan skimnya. Ini contoh ilustrasi ya di dalamnya alat two-stage homogenizer. Jadi di sini produk yang belum dihomogenisasi ya, produk yang belum terhomogenisasi akan dilewatkan, akan dipaksa melalui celah ya atau katup gitu ya di sebelah sini dan juga di sebelah sini dengan adanya tekanan ya atau pressure. Nah, jadi ini adalah yang tahap pertama ya, homogenisasi tahap pertama di sini. Jadi globula lemak pada susu yang ukurannya masih beragam itu dipaksa dilewatkan pada celah atau katup di sini sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan seragam. Nah, kemudian dilewatkan lagi ke katup atau celah yang berikutnya ya untuk mencegah pembentukan klaster ya, atau mencegah globula lemak yang sudah kecil tadi terkumpul ya, untuk lebih meningkatkan stabilitas dari susu. Ya, itu materi untuk pengecilan ukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.